Sekarang gue bilang gini, lu nggak mau disebut sebagai babu, lu nggak mau disebut sebagai jongos, ya kan? Lu nggak mau disebut sebagai pembantu, ya kan? Lu sakit hati gara-gara itu. Tapi perilaku lu, cara berpikir lu udah kayak jongos, babu, sama pembantu. Itu gue bingung loh, kok tiba-tiba Goclean tutup, kemudian kok bisa muncul beberapa aplikasi, begitu banyak aplikasi, orang mulai buka-buka model-model Goclean. Menurut lo itu mereka sudah tahu duluan atau? Kayaknya mereka udah tahu deh. Dan yang sekarang yang saya dengar, di dalam aplikasi yang baru itu ternyata orang-orang ex Go Live. Berarti kan mereka udah tahu nih kalau mau tutup Go Live. Kalau gitu berarti bukan Goclean tutup dong, bukan Go Live tutup dong. Hanya beda nama dong. Kayaknya beda nama sih. Buktinya orang IT-nya aja IT-nya aja buka aplikasi. Seperti contohnya M titik-titik, B D titik-titik, dan mereka yang megang. Berarti kan sudah beberapa bulan, mungkin 3 bulan sebelumnya mereka udah tahu nih Goclean tutup. Dan kalau menurut saya bikin sistem tuh nggak mungkin sebulan 2 bulan jadi dong. Ini dalam waktu Goclean tutup, seminggu kemudian mereka udah launching produk. Lo enggak, lo tinggal ngambil sistem Goclean yang sudah ada, kan lo udah paham. Tinggal lo bikin berbeda dikit kan jadi tuh. Kayaknya semuanya yang saya lihat aplikasi mirip-mirip. Mirip-mirip. Ada yang satu aplikasi M sama si M. Ini dari warnanya aja yang beda. Dia warna hijau, dia warna biru. Dan ini polanya sama. Sama dan gitu. Kemunculan si aplikasi itu berapa minggu setelah si Goclean tutup? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu setelah baru muncul. Bahkan sebelum Goclean tutup udah ada suara-suara ikut di tempat kita aja. Itu udah kayak gitu. Berarti kan udah dari beberapa bulan sebelum Go Live tutup mereka udah merencanakan. Udah tahu kalau Go Live tutup. Dan saya nggak mau prediksi ini orang Go Live tutup kan. Yang pasti mereka udah tahu kalau Go Live ini sudah tutup dan mereka akan buka lagi yang baru. Tapi yang pasti bukan Go Live. Iya. Tapi orang-orang Go Live-nya. Iya, orang-orang yang di dalamnya itu IT-nya kan. Iya. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomong IT itu kan bagian daripada si Goclean itu sendiri. Bagian setengahnya lagi kan di SDM-nya. Iya. Aplikasinya selama ini bermasalah nggak? Nah, yang saya dengar dari teman-teman kemarin, kayaknya baru seminggu yang lalu dia ngobrol. Jadi ada customer, dia coba nih customer dia yang langganan dia, Bu tolong dong download aplikasi ini. Setelah dicoba sama ibu itu, katanya nggak masuk, nggak bisa bermasalah, aplikasi bermasalah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, aplikasi yang kedua, dia udah berusaha order di customer, tetapi dia nggak pernah dapet talent. Sedangkan si talent katanya nggak ada masuk sama sekali nih orderan. Berarti kan aplikasinya belum matang ya? Belum matang. Kayaknya kesannya cepet-cepet matang. Kalau di buah-buahan kayaknya dikasih inian obat biar cepet jalan. Makanya kalau belum lancar, belum bagus ya bagus dulu sistem. Kalau nggak cara manual lebih enak ya Goclean pertama dulu. Manual ya? Iya, kita dulu pertama manual pakai SMS kan? Iya. Ibu udah di sini nih, daerah sini, kita langsung jalan. Tapi lancar. Customer banyak yang dari mulut ke mulut akhirnya tahu semua. Terus gimana nasib ex mitra itu? Goclean tutup 2 minggu, ada aplikasi baru muncul, mereka berbondong-bondong ke sana dong. Nah, waktu awal mereka masuk ke aplikasi ini. Setelah dengar aplikasi ini sepi, mereka pindah ke aplikasi ini lagi. Ini sepi, pindah lagi ke sini. Ya, kita aja dulu Goclean pertama.
tahun pertama nggak rame ya. Nggak rame. Maklumin aja. Gue training Go-Clean tuh 10 orang awalnya. Iya. Ingat nggak? 10 orang. Naik 20 orang, 40 orang. Dia kan kalau nggak salah mulai menginjak bulan ke-8, bulan ke-10 itu baru agak rame 100 gitu yang training gitu loh. Gitu loh, baru mulai. Jadi lu buka usaha apapun mau cepet naik kayak Go-Clean nggak bakalan bisa. Ya bertahap. Bertahap, Nggak mau sabar. langsung. Ya sabar, namanya juga aplikasi baru. Itu yang gue bilang, lu nggak bisa mikir pakai apa? Pakai perut gue bilang. Mikir pakai perut tuh kayak gitu. Nah gitu, nanti kalau mamanya udah bermasalah dengan aplikasinya, kemudian orderannya dikit, ya, yang lu salahin tuh perusahaannya. Iya. Iya. Namanya juga masih baru, ya sabar lah. Jangan, ini nggak rame pindah ke aplikasi ini. Ini nggak rame pindah lagi ke sini. Ya sabar. Saya bilang gitu, pernah ada salah satu temen yang buka yang buka aplikasi baru buat status. Saya tanggepin, ya Bu, Go-Clean aja setahun baru bisa dikenal orang. Nah ini aplikasi baru sebulan 2 bulan mana orang kenal semua. Iya. Kadang-kadang ya kita kan kalau buka aplikasi ini di Play Store, nggak bagus, udah nggak diterusin, Iya. nggak bagus kan? Ya sama kayak iya, jadi uninstall udah. Ini kan sama, ini aplikasi dia tadi nggak dapat talent, ya udah hapus aja. Enggak, gue pikirin gini loh. Itu kan orang-orang Go-Clean tuh ya, ex Go-Clean ya. Kan mereka udah punya skill. Ya. Iya kan? Udah punya keterampilan. Nah yang gue bingung, mereka punya keterampilan, tapi mereka menyerahkan dirinya dan keterampilannya itu ke si pengusaha itu. Ngerti nggak maksud gue? Iya ngerti. Jadi yaudah ini gue masuk ke perusahaan lo nih ya kan. Lu punya aplikasi, lu punya manajemen, ya udah gue masuk gitu kan. Nah ketika itu lelet, lambat, si mitranya nyalain si perusahaannya. Iya. Padahal kan dirinya sendiri udah barang jualan sebenarnya. Iya, mereka kan udah punya customer. Iya. Tetap kan, yang bahkan ada yang seminggu 3 kali dipanggil, ada yang seminggu sekali, ada yang itu diberdayakan. Iya, lah. lu rawat itu dengan baik kan selesai gitu loh. Iya, bener. Atau lu kan punya ya semua orang tahu lah ya kan bahwa SS Go-Clean itu punya nomor-nomor customer ya kan. Iya, bener. Japri-japrian ada deh kan Ada, gitu kan. ada. Nah, lu maintenance itu ya kan lu kasih harga lebih murah, gua kerjain sistem kontrak bulanan kan bisa. Nah, Iya kan? bener. Kenapa harus semuanya menggantungkan ke perusahaan tersebut? Tapi banyak kan yang saya dengar kalau mereka pengen kayak gitu caranya nggak pede. Ada yang saya dengar nih. Ya yang bermasalah kan berarti dirinya. Katanya nggak pede, takutnya nanti ada ini pelecehan lah atau nggak ke handle sama perusahaan lah. Berarti mereka belum siap untuk terjun sendiri. Mereka masih butuh. Karena apa sih? Di Go-Clean kan mereka udah biasa disuapin. Iya. Nih, gua kasih lu orderan. Nih, jalanin. Jadi mereka tuh udah terbiasa kayak gitu. Otak mereka udah kebiasa untuk menerima sesuatu. Jadi Nah, mereka nggak ada berpikir gimana caranya gue bisa jalan sendiri ya gitu. nah sekarang gini, lu usaha sendiri nggak pede, lu masuk ke sebuah perusahaan, ya kan? Kemudian karena lu kekurangan duit, lu nuntut terus sama perusahaan itu, kan nggak bener jadi cara berpikir kayak gitu, ya kan? Akhirnya dinyinyirin ke sana sini diomong. Nah iya, itu jelek, ya semua aja lu jelekin. Maka gue bilang kalau orang tuh suka menilai orang lain itu buruk, yang buruk diri dia sendiri. Iya. Kan gitu aja gue bilang. Bener. Iya, sekarang perusahaan baru mulai. Iya. Go-Clean tutup Agustus ya? September kapan? Juli akhir. Nah. Juli, Agustus, September, Oktober, baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan tuh anak kecil bisa apa coba? Belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa. Pengurus juga belum. Nah iya, lu pikir langsung switch ke sini langsung ini kan, kecuali lu masuk ya kan ke sebuah perusahaan yang memang dulunya adalah lawannya Go-Clean. Nah. Emang udah sama Go-Clean dari dulu tuh, perang-perangan gitu kan. Itu udah mateng dia ya kan gitu. Lalu pindah kali ke sini, ya sabar dulu lah ya kan. Santai dulu bos, kan gitu. Sabar. Bener. Nah ini baru masuk, sampai nggak ada orderan. Ini suara perut nih. Suara perut. Iya bener. Karena apa ya? Emang karena terbiasa dulu di Go-Clean udah orderan masuk, mereka ambil orderan masuk. Jadinya sekarang pas masuk ke aplikasi baru, seminggu belum ada orderan masuk. Ini kadang biasanya gue orderan sih rame. Ya karena emang masih baru belum dikenal orang. Jadi ya mau lari kemanapun, ke aplikasi manapun ya tetap sama. Kecuali tadi yang pernah berjalan seiringan sama Go-Clean. Pastinya mereka sih udah dikenal masyarakat. Iya, tahun-tahunan. Iya. Tapi ini bagus loh.
Nah, bagus loh. Iya, karena gini, dengan demikian kan kita tahu, yang ini seleksi alam, gitu loh. Ada orang kayak gini, seleksi alam lama-lama. Ini apa? Sebenarnya dua mata uang sih. Dia negatif, ada positif, ada keuntungan, ada kerugian. Ada sebagian langsung buka usaha, Gokling nggak tutup, dia nggak buka usaha kan? Gokling nggak tutup, dia nggak buka nasi kebuli, mamanya kan gitu kan? Gokling nggak tutup kan dia nggak begini kan gitu. Tapi yang gue sayangkan itu cara berpikir orang yang dia punya kemampuan, ya dia punya keterampilan, tetapi ya itu dia hanya kurang pede untuk menjual dirinya sendiri. Padahal kalau dia mampu menjual dirinya sendiri, dia bisa buka usaha itu sendiri, ya kan? betul. Nah sekarang lu selesai keluar dari Gokling, apa yang lo lakukan? Tetap kerjaan yang lama, sama terima order panggilan dari customer. Lu gimana cara maintenance sih? Apa ya, sebetulnya tetap memperlakukan SOP yang dari Gokling. Apalagi COVID ini. Jadi selama COVID itu benar-benar memakai standar COVID banget. Apalagi ada customer yang bener super detail banget. Dan saya harus bawa ganti baju dari rumah sampai rumahnya harus ganti. Dan ibu itu pun senangnya minta ampun waktu dia benar nggak minta saya untuk ganti baju, tapi bilang gini, Bu, saya kan dari luar, saya bawa baju ganti supaya saya masuk ke rumah ibu, saya steril dan ibu pun steril. Dan dia senang banget dengan itu. Oh ya Pak, oh ya betul ya, oh ya nggak apa-apa, saya dukung. Dan waktu itu yang pas standar COVID itu setiap selesai pengerjaan selalu kita semprotkan desinfektan dari Gokling, dan saya pun memakai itu. Ibu itu pun terkagum-kagum lagi. Hah, Mbak yang kemarin nggak begitu. Jadi bukan membandingkan ya, maksudnya kita bekerja itu sesuai standar yang berlaku dan dikerjakan pun dengan senang, bukan karena tuntutan ataupun bukan karena lu harus kerjain ini ya, biar kayak gini, enggak, tapi karena ini customer kita. Kalau customer sehat, saya juga pasti sehat. Kalau dia sakit, saya juga ikut sakit. Sakitnya dalam tanda kutip, maksudnya keuangan gitu. Jadi semakin kita melakukan SOP dengan baik dan benar, insya Allah kita dipanggil lagi sama tuh customer. Iya. Gitu sih. Modalnya customer Indonesia itu loyal loh. Beneran. Gue suka sama lo mamanya, lu yang bersihin gitu kan. Gue nggak mau ganti yang lain lagi, karena gue udah nyaman sama lo kan. Nah itu dia. Tapi tetap mungkin karena mereka nyaman dengan pilihan mereka, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang pun mereka masih tetap manggil. Walaupun COVID pun saya masih tetap dipanggil. Makanya gue bilang gini, kalau kita masuk ke dalam dunia jasa pelayanan seperti ini dan kita dibebaskan bertemu dengan klien seperti ini, sebenarnya ini adalah sarana kita dalam jualan diri, tanda kutip, gitu loh. Jadi bagaimana kemampuan lu menjual diri dengan baik, ya itu lu akan dipakai. Jual diri gimana caranya? Ya, pertama penampilan lu harus bener, kemudian lu juga smart gitu loh. Lu juga smart, lu bukan tukang gitu. Maka gue nyebutnya mitra. Ya. Kita nyebut mitra kan? Mitra kan lu bos, gua bos, gitu loh. Lu pengusaha, gua pengusaha. Tapi yang kebanyakan orang-orang masuk ke Gokling itu dulu ya, mentalnya itu mental pekerja. Sekarang gue bilang gini, lu nggak mau disebut sebagai babu, lu nggak mau disebut sebagai jongos, ya kan? Lu nggak mau disebut sebagai pembantu, ya kan? Lu sakit hati gara-gara itu. Tapi perilaku lu, cara berpikir lu udah kayak jongos, babu, sama pembantu. Ya sama kayak sekarang, kita nyebutnya mitra, kita naikkan dong, lu bos gitu loh. Mitra itu berarti kan gua bos, lu bos gitu loh. Lu apa? Packaging lah diri lu kan gitu, harusnya begitu. Kayak lu kan modelnya kan, lu mungkin punya satu kesadaran bahwa ini COVID. Oh, kalau COVID berarti gue kan jualan COVID. Nah, tanda kutip. ya. Bagaimana standar COVID, pembersihan dengan COVID, lu bawa baju sendiri kan dan lain-lain. Dan gue dengar lu banyak menangani ekspatriat juga. Iya kan? So you can speak English with well, no? Just little. Just little. Jadi ini lucu, teman-teman, para clean planners dan clean squad sekalian. Mbak Diana ini sebelum keluar dari Gokling atau sebelum Gokling berhenti atau ketika Gokling berjalan lu udah melayani ekspatriat? Sebelum Gokling. Lu udah melayani ekspatriat? Ya. Sampai hari ini ada orang Australia ya. Dari British, Brazil,
Malaysia, Singapura, Prancis, tapi sudah nggak. Nah itu, kok bisa sih lo dapat orang-orang itu? Pertama kali mereka order lewat GoClean. Oh, udah GoClean. Mereka pertama kali orang British. Kemudian dia lihat kerja saya, saya suka dengan kerja kamu. Boleh saya tawarkan ke teman-teman saya yang lain? Oh silakan. Kalau kamu ingin menawarkan saya untuk teman-teman kamu, silakan. Dari sinilah mulai ke Aussie, kemudian ke Prancis, ini yang 4. Oh, Singapura. Ini yang Singapura ini suaminya pemegang carry. Gila tuh. Itu penanganan paling terbesar dalam GoClean, 1 lantai 2 apartemen aja. 2 apartemen? Ya. Segede apa coba bayangin. Sampai sekarang masih kan ya? Itu udah nggak semua. Soalnya paling yang saya pegang sekarang cuma 3. Dan ekspatriat semua? Iya. Sorry, ketika mereka mengenalkan lu ke teman-teman mereka yang ekspatriat juga, pakai aplikasi nggak? Waktu pertama saya minta pakai aplikasi. Kedua kayak mereka bilang, aduh nggak usah deh mbak, nggak usah pakai aplikasi. Saya agak ribet juga bilang, tapi nggak apa-apa, saya supaya dapat poin aja. Terus mereka akhirnya pakai aplikasi, lama-kelamaan mereka kayaknya bosan sendiri. Kenapa nggak pakai aplikasi? Padahal saya selalu menuntut supaya pakai aplikasi. Tapi yang terakhir, Malaysia, Singapura ini mereka tetap pakai aplikasi sampai GoClean tutup. Mereka ini masih saya tetap tuntut untuk pakai aplikasi. Karena lu tahu kan salah satu alasan GoClean merugi. Nah, karena kan banyak backdoornya kan. Offline-nya kan. Berapa persen sih? Ya offline. Kalau saya dengar dari teman-teman, mereka hampir banyak sih yang punya offline. Ya jadi kalau dipikir-pikir seminggu, ada yang pernah ngobrol sama saya, mereka seminggu 1 juta untuk aplikasi, sisanya 1 juta offline. Berarti kan seminggu 2 juta. 2 juta? Iya, keren berarti kan? Kenapa mereka nggak mau pakai aplikasi? Kurang ngerti saya. Lebih untung mana sih lu pakai aplikasi sama lu nggak pakai aplikasi? Kayaknya sih mereka mungkin dari pembagian kali ya. Kan kalau pakai aplikasi kan 70-30. 70 ke situ. Kalau nggak pakai aplikasi kan dapat semuanya 100%. Lu pernah nggak offline? Pernah waktu itu. Waktu 2017-an nggak pakai aplikasi. Habis itu kayaknya mikir gini, kayaknya punya rasa nggak enak deh. Ini kan gue dapat kerjaan dari GoClean, kok bisa sih gue nggak pakai aplikasi? Iya. Sama aja gue gimana rasanya, kayaknya etika bisnis lu nggak bener ya? Iya nih, gue dapat dari dia, dari GoClean, dia yang promosiin gue. Iya. Ini akhirnya saat itu, Bu pakai aplikasi aja Bu, pakai aplikasi aja. Walaupun 6 jam sekalipun tetap pakai aplikasi. Iya, jadi gini, ini masalah etika bisnis. Sekarang gini, lu mitra, gue GoClean ya kan? Kan lu minta tolong sama gue dong, jualin gue dong, gue bisa ini kan gitu kan? Ketika gue jualin kan gue pakai effort gak? Effort dong, iya. Gue bikin desain, Betul. iya kan? Gue pakai website gak? Gue pakai jaringan gak? Gue pakai listrik gak? Gue pakai orang-orang masukin banyak gak? Pakai kan? Ketika lu dipanggil, berarti keberhasilan gue dong. Gue berhasil menjual lu dong. Betul. Pantas nggak gue minta fee dari lu 30%? Pantas lah. 70% punya lu karena lu yang kerja kan gitu kan. Nah ketika lu gitu kan pengen cepet persen dan lu akhirnya offline dan lu melupakan gua, sorry bagi gue ini hukum Islam ya, haram loh. Nah, haram. Kenapa? Karena perjanjian awal lu setiap ada pekerjaan ini, ya kan, lu pakai jasa gue jualin lu, kan perjanjian gitu kan. Nah, dan lu harus mematuhi peraturan ini, harus SOP ini, apa perjanjian ini kan gitu. Lu bilang oke ya kan, dan lain-lain. Maka ketika di perjalanan kemudian lu nggak menggunakan aplikasi, sama halnya lu berkhianat. Berarti duit yang lu dapetin bukan duit halal, haram. Karena lu udah menyalahi si perjanjian kita. Contoh gini, contoh ya, ini contoh paling mudah, analogi mudah. Lu nikahin seorang laki-laki,
Soalnya cowok, lu nikahin dia, ya kan? Nikahin, berjanji sehidup semati menjaga anak-anak, membangun keluarga sakinah mawaddah rahmah, udah bagus semuanya, lu udah berkorban semuanya, ya kan? Lu goklin ya kan? Lu udah jaga anak-anak, semua berkorban semuanya, tiba-tiba tuh lagi kabur, ya kan? Persis kayak gitu kan? Nah itu kan sebenarnya bisa dianalogikan. Maka kalau bagi gue gini, orang-orang yang pakai offline, ya kan, yang menjadi salah satu penyebab Goklin itu jadi tutup, dan itu gue yakin omongan gue ini akan diiyain sama Goklin, akan diiyain sama PB, akan diiyain juga sama beberapa orang talent gitu loh. Pasti mereka udah sadar gitu kan. Dan gue bilang, hati-hati loh, hukum karma itu ada, gue bilang gitu kan. Iya. Ini bener juga sih. Bener. Kadang-kadang gini, dengar teman-teman orderannya banyak, tapi sebagian offline, tapi masih ngeluh. Nah, nggak pernah cukup. Kayak kurang, masih kurang. Sekarang lu kan mamanya offline cuma sekali, anggaplah kan jujur lu kan, lu pernah offline sekali, tapi dengan rasa bersalah ya kan dan lain-lain. Ketika lu pakainya online terus, lu dapet tuh ekspatriat. Iya betul. Berarti kan bukan masalah duitnya, sekarang bagaimana elunya kan. Nah, sekarang lu digaji nggak dari ekspatriat tuh? Bulanan gajinya. Bulanan. Lihat tuh, dari pendapatan harian sekarang jadi bulanan. Jadi lu udah nggak terganggu kan, dan lu dapat dari Goklin kan sebenarnya itu. Awal dari Goklin ya tuh. Ini yang gua harapin gitu loh. Yang gua harapin ini adalah batu loncatan sehingga lu punya penghasilan bulanan. Itu yang diharapkan sebenarnya. Dan satu lagi, bukan pernah dapat, jadi ada saudara pakai ini aja nih, adik saya Goklin. Oh iya, pakai alat nggak? Kalau pakai alat pakai aplikasi dong. Enggak mbak, pakai di rumah aja. Ternyata ini nggak pakai aplikasi nggak masalah, soalnya ini kan bukan dari Goklin dan promonya dari orang lain. Baru saya pakai gitu. Tapi kalau misalnya awal dapet customer itu dari Goklin, ya itu saya merasa bersalah kalau terus-terusan nggak pakai aplikasi. Mungkin teman-teman banyak dia dari mulut ke mulut dapatnya dari satu customer lain. Dan syah aja sih menurut saya kalau mereka nggak pakai aplikasi yang ketiga atau keempatnya. Tapi untuk pertama kali yang ini ya nggak apa-apa, ya lanjutkan dengan aplikasi. Karena apa? Saya gajian pun sebetulnya nggak terlalu gede-gede banget dan lebih masih gedean Goklin pendapatannya. Tapi alhamdulillah cukup aja untuk kehidupan saya sekarang ini. Oh iya, selama COVID ada cerita menarik. Gimana? Customer saya yang udah lama nggak manggil, entah kenapa saya mungkin karena nggak ada kerjaan, WhatsApp mereka, apa kabar ibu? Tuanya nggak nanya mau kerja di situ, enggak. Oh kabar baik, bla 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 bla. Sekian lama, bah gimana saat COVID ini? Ya alhamdulillah bu, tetap di rumah aja. Nah terus gimana orderannya? Saya belum berani ambil orderan dulu karena masih COVID. Terus makannya mbak gimana hariannya? Ya seadanya aja, yang ada, kalau nggak ada ya tetap ada, insya Allah masih ada. Gak lama mereka transfer uang. Mbak butuh berapa? Duit? Aduh, butuh berapa? Maksudnya kan bingung. Ini saya mau kirimin buat mbak. Hah? Ini yang dari Malaysia, belum dari Singapura. Mereka orang-orang luar loh yang kirimin. Dan hebatnya ya Allah, saya bersyukur. Masya Allah mereka padahal bukan sebangsa sendiri ya, dan maaf untuk agama pun beda agama, tapi mereka dengan saya ini empati ya? Iya. Sesaat itu setelah mereka kirim uang itu saya nangis sampai minta sama Allah, ya Allah ini rezeki yang nggak disangka-sangka seperti ini. Dan akhirnya saya bilang, ini benar-benar kamu kirim untuk saya? Iya, sini ini untuk kamu. Dan gak lama ada paketan datang kayak beras, minyak. Iya, saya bilang. Dan alhamdulillah selama COVID saya nggak merasa kekurangan. Iya beneran. Makanya gini, ini ya Allah kayak suatu rezeki yang bener-bener nggak disangka-sangka. Lu jalannya bener, hasilnya akan luar biasa. Ini mereka pakai aplikasi. Jadi selama ini dan kemarin pun dan terakhir tadi. Baru aja selesai dari rumahnya, kamu belum ada masuk aplikasi lagi? Belum, saya belum ikut aplikasi manapun, jadi saya masih jalan sendiri aja. Oh nggak apa-apa, padahal cuma 2 jam, dibayar berapa? 3 juta? 300. Padahal kalau di Goklin cuma 120. 6 kali 3, 2 jam.
120 lah sekarang. 120, iya. Saya bilang, ya Allah, terlalu baik banget gitu. Iya. Jadi saya malah berpikir, Masya Allah, ini customer saya akan saya tetap pertahankan seperti ini dimanapun dan kapanpun dan dengan customer manapun. Yang menarik gini Mbak, menurut gue ya oke, beliau itu memang orang baik, beliau punya penuh dengan empati, beliau itu punya rasa humanity yang tinggi, hebat lah. Tetapi lu mesti ingat, kok mereka bisa ingat sama lo gitu, kok mereka bisa ingat sama lo, kok mereka bisa menghubungi lo kan gitu kan. Itu kan karena diri lo sendiri Mbak, Kemungkinan karena kerjaannya lo, karena kelurusannya lo, karena lo dapat dipercayai, kualitas kerja lo kan gitu kan. dan mereka saya tanya, kenapa kamu percaya memberikan uang ini kepada saya? Dia jawab apa? Karena kamu selama ini bekerja dengan saya sangat jujur. Nah, jujur. Dan ingat langsung, ya Allah, ini ternyata hasil dari sebuah kejujuran. Karena di tempat dia yang namanya perhiasan, uang, geletak begitu aja. Dan karena disinilah GoClean, ex-GoClean dituntut untuk bekerja profesional, karena kita masuk ke ranah privacy mereka kan. Ya kayak cincin gitu ada di mana-mana, uang ada di mana-mana. Kalau kita punya niat jahat, diambil satu pun mereka mungkin nggak tahu. Tapi ketika mau melakukan itu, oh ada Allah yang lihat. Jadi selama bekerja ya itu aja kita pakai. Walaupun dimanapun bekerja, kalau menurut saya ya itu aja, kejujuran. Kuncinya satu, kejujuran. Oke, betul. Oke Mbak Di, oke kita udah bicara panjang lebar. Jadi sekarang baik teman-teman sudah survive ya? Insya Allah mereka udah bisa survive. Berapa persen yang survive? Kalau menurut saya sekitar 60-70. Sisanya ngapain tuh? Sisanya ada yang usaha sendiri, ada yang masih menunggu orderan, orderan mungkin kayak operan-operan orderan, misalnya ada orderan di sini, ada yang mau ambil nggak? Kayak gitu mungkin ada. Terus teman-teman juga masih, saya rasa mereka udah bisa lah untuk berdiri sendiri. Dan ada juga yang bikin jasa sendiri. Ya. Oke. Mbak Di, oke terakhir. Ada nggak yang lu mau nyampaikan ke GoClean setelah perjalanan lu selama 5 tahun di GoClean ini? Ada. Silakan. Buat teman-teman ex GoClean, sebetulnya kita bekerja dimanapun, tetaplah memakai prinsip satu, kejujuran, dan bekerjalah dengan hati nurani, karena itu adalah kunci utama kita untuk sukses. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut melakukan apapun, karena kesuksesan itu berawal dari suatu proses. Proses kita mulai dari awal, bertahap demi bertahap, dan kita pasti akan bisa melaluinya. Itu siapapun itu, semua pasti bisa melaluinya. Jangan pernah putus asa. Siapapun kamu, mau cowok ataupun cewek, yakin, semangat, sukses ada di depan mata kita. Itu aja. Buat GoClean sendiri yang udah tutup, lu mau ngomong apa? Perusahaannya nih? Iya dong. Untuk para GoClean, perusahaan GoClean, saya sangat berterima kasih sekali. Karena apa? Kamu sudah memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Saya bisa mengenal dunia luar yang tadinya saya hanya seorang ibu rumah tangga yang gak mengenal apa-apa. Saya bisa mengenal karakter berbagai orang di seluruh Jabodetabek. Saya mengenal orang yang levelnya di atas dan level bawah. Saya bisa mendapatkan penghasilan sampai anak saya sekarang kuliah. Saya bisa punya rumah dari kalian. Terima kasih. Saya mau nangis, tapi sekarang udah gak bisa nangis karena saya cukup menangis hanya untuk Allah saja. Tapi karena apa? Karena kalian sudah memberikan saya yang terbaik. Terima kasih GoClean. Ya, terima kasih GoClean, terima kasih Pak Nadiem Makarim, terima kasih Tedo Jiraga, terima kasih Dea. Jangan Dea, kalau kalian nonton ini, I miss you. Mas Edo, aku pun sangat rindu sama kamu. Thank you. Nggak ada lo semua, kita nggak ada di sini, nggak ada lo semua, nggak tahu jutaan orang Indonesia mau kerja di mana. Apapun ini ada sebuah tonggak buat diri kita, buat Mbak Diana juga. Nggak ada yang sia-sia.
dengan ditutupnya GoClean tentunya semakin banyak lagi tumbuh GoClean baru, kemudian orang-orang punya usaha baru dan mereka muncul semangat survive-nya. Oke, Clean Planners dan Clean Squad yang berbahagia, demikianlah cerita saya, cerita kita tentang GoClean, bagaimana keadaan GoClean setelah GoClean ditutup dan bagaimana keadaan mitranya. Semoga ada inspirasi, motivasi, pelajaran yang Anda ambil dari diskusi kita pada sore hari ini, pada hari ini ya. Kita nggak tahu lu nontonnya kapan, gue nggak tahu kan. Yang penting saya berdoa supaya Anda tetap dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, sukses, dan semangat selalu. Demikian juga dengan Mbak Diana. Ya Mbak Diana ya, luar biasa. Dan sampai jumpa nanti kita di episode yang selanjutnya, di vlog yang selanjutnya, di Ngobrol Cleaning bersama Bang Lims dan sumber-sumber yang lainnya. Jangan pernah putus asa. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan memberikan kita sebuah ujian apabila kita tidak mampu untuk menghadapinya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, kalau bagus di share. Jangan lupa di tombol sebelah sini kalau nggak salah. Like dan subscribe. Nih gua YouTube gua ya kan banyak orang yang nonton tapi nggak subscribe. Ya udah. Ayo. Subscribe dikit dong buat ongkos kopi. Thank you, terima kasih dan salam Indonesia bersih. Bye bye.